kopi aja. Oh, mari Umi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, yang ini beliau langsung menunjuk ini surat ini ayat begini ada dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah secara simbolik peresmian muslimah sahabat Quran akan kita awali. Baik, mohon semuanya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Menggunting kita biar terpisah. Kita beri tepuk tangan dulu. Aja ya, terutama ya kita ini ibunya ya, yang paling terhadap saya juga ya. Saya farmasi, saya apoteker. Tapi jadi Naja itu di Hafiz Indonesia ketika masuk formulirnya itu langsung kita mau Naja bisa katanya. Akhirnya saya ngomong sama Julian, ya sudah nggak apa-apa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Yaizu, saya dari Lawang-Sari. Mohon izin ya kepada Uminya Kakak Naja. Sebelumnya saya terinspirasi dulu. Biasanya kalau saya scroll di IG itu semuanya bikin saya nangis tapi bisa tertahan. Tapi kalau saat ini ya tadi saya lapar sekali, sekarang laparnya hilang Bunda, Masya Allah. Oke, langsung saja yang mau saya tanyakan Bunda. Tadi kan Bunda tadi kan Bunda bilang katanya Kakak Naja itu selama hafalan dicarikan 4 guru itu tidak sanggup. Jadi selama ini mohon maaf apakah Bunda itu mentalakinya atau sebatas memperdengarkan murotal saja gitu Bunda? Ya itu saja, terima kasih. Dan saya berpikir barangkali hanya murotal saja nih. Kalau murotal saja subhanallah masya Allah la quwwata illa billah. Kalau berarti kan dia mirip Rasulullah kan. Kalau Rasulullah kan juga dipertemukan dengan malaikat Jibril bertahap seperti itu. Dan ini Kakak Naja kalau secara kalau Bunda itu mengajarkan yang Kakak Naja itu sebatas murotal saja, berarti kan mirip dengan Rasulullah seperti itu. Terima kasih Bunda, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda ya pertanyaannya. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, ilmu kami tentang Al-Quran itu terbatas. Saat Kakak Naja mulai hafalan itu juga bacaan saya juga enggak begitu bagus Bunda. Jadi kalau misalkan saya talaki pun takut nanti apa yang kami bacakan itu tidak tepat. Jadi yang kami lakukan, kami murni menggunakan audio murotal, murni, nggak pernah. Bahkan kalau Kakak Naja itu ditalaki gitu, kita yang diperbaiki Bunda. Walaupun saat itu belum dia hafal, salah mama bacanya gitu, nggak seperti di murotal seperti itu. Jadi bacaan Naja itu sesuai dengan murotal dimanapun. Kalau mendengar orang membaca Al-Quran belum salah pun, nanti buka aja Al-Quran Bunda, di Kakak Naja terlihat. Kalau orang lagi baca ayatnya, sebelum orang itu salah atau sebelum lupa, Naja itu sudah pasang badan nih, seperti lupa itu dia akan kaku badannya Bunda, dan benar meski salah. Jadi seolah-olah frekuensi orang yang lupa hafalan atau salah baca itu tuh di kepalanya tuh sudah ada sinyal seperti sinyal radio. Karena yang dihafal Kakak Naja itu kan ya betul-betul dari murotal. Salah sedikit
panjangnya itu dia langsung kayak memberikan respon, badannya dikakuin, atau responnya itu tertawa. Jadi bukan menertawakan orang yang baca, tapi karena nggak sesuai di kepalanya itu, ini seperti ini bacanya, tapi mendengar orang, jadi kayak responnya seperti itu. Maka banyak juga kalau kita pergi safari Quran seperti ini, kalau ada yang tes kakak Najah yang sudah hafal, tapi seringkali yang bertanya suka lupa, mungkin grogi saking banyak orang, itu kakak Najah sudah pasang badan seperti itu juga. Jadi memang ada kelebihannya kalau berdasarkan pengalaman kami itu kita metode auditori itu ada kelebihannya. Yang pertama itu anak itu tidak perlu duduk diam di tempat kalau mau nambah hafalan. Jadi bisa sambil main, bisa sambil di perjalanan mendengarkan audio. Tapi kalau disuruh baca, itu kan anak harus diam di tempat, harus membaca mushaf, melihat gitu. Kalau auditori itu lebih banyak kepada proses seperti penginstalan gitu audio. Sama seperti kalau lagu. Coba kita lihat, kalau lagu-lagu tetangga kita sering setel lagu itu, walaupun kita nggak mau hafal, pasti kita hafal lagunya. Ya, yang diputar di masjid, ayat-ayat yang sering kita dengar juga, walaupun kita nggak mau hafal, tiba-tiba kita hafal. Yang seperti itulah keuntungan kita menggunakan audio untuk proses menghafal anak-anak kita. Apalagi kalau dikomben, Ustazah ya, dengarkan audionya dulu supaya bacaannya tepat. Kalau sudah berulang-ulang diputar, baru nanti anak kita suruh baca yang sudah bisa baca, insya Allah itu juga akan lebih cepat gitu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Anis. Muhammad Anis bukan Baswedan. Jadi ini kami akan menanyakan, ini setelah dengan saya ini kan sudah hafal Al-Quran, mungkin apakah ada planning misalnya menghafalkan hadis gitu ya, ada target misalnya menghafalkan mungkin 100 hadis atau mungkin sampai 1000 ya. Apakah ada planning itu? Kemudian selanjutnya selain ada planning mungkin menghafalkan hadis, apakah ini hanya saya penasaran aja mungkin apakah ada kegiatan yang lainnya misalnya mempelajari materi agama yang lain, misalnya mempelajari sirah nabawi, mempelajari apa dan yang berhubungan dengan agama. Intinya tidak yang menghafal saja. Ya, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahkan aja Allah beri kelebihan di memorinya ya. Jadi selesai menghafal Al-Quran itu dulu waktu di Hafiz Indonesia, salah satu jurinya Abi Amir itu melihat bakatnya Najah ketika ada tantangan tarjih, tantangan menghafal terjemah. Jadi waktu itu Abi Amir menilai Najah ini satu-satunya peserta yang menghafal terjemahan itu disertai titik komanya. Nah, jadi dari situ ya, dari situ Abi Amir, Bunda kalau boleh nanti Najah setelah hafal Al-Quran 30 juz hafal terjemahannya juga, supaya Najah paham Al-Quran yang dihafalkan itu nanti akan paham kalau paham artinya. Nah, itu tantangan dari Abi Amir. Nah, kita sebagai orang tua bingung kan bagaimana cara menghafal terjemahan. Sedangkan saya belum pernah melihat ada hafal Al-Quran yang belum bisa bahasa Arab bisa hafal terjemahan. Bingung kan gimana caranya, sedangkan Najah belum bisa baca Al-Quran belum bisa, baca terjemahan belum bisa. Jadi gimana ya caranya? Akhirnya saya gunakan handphone. Saya rekam tuh. Kan ada murotal yang sama terjemahannya itu ya. Jadi ayat 1 dibacakan, nanti ada terjemahannya. Itu saya rekam. Saya rekam dari ayat 1 sampai ayat 50. Misalnya mulai dari surah Al-Baqarah, misalnya dari ayat 1 sampai
Kemudian saya kasih Najah, ini dengerin ya, gitu, terjemahan dari ayat 1 sampai 50. Jadi proses saya makan itu kurang lebih 4 bulan merekam dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Setelah direkam, saya kasih Najah dengar. Setelah selesai, saya coba hafal nggak sih Najah? Ternyata hafal Najah. Masya Allah. Hafal selama 4 bulan mendengarkan terjemahan itu hafal. Ternyata bisa hafal. Nah, begitu juga dengan hadis. Setelah selesai hafal terjemahan, ada juga salah satu syekh yang mengatakan, oh Najah punya memori yang bagus. Kenapa Bunda nggak lanjutkan menghafal hadisnya? Gimana caranya hafal hadis? Kita kan bukan orang pondok ya, nggak tahu kitabnya apa. Sehingga langsung saya yang akan bimbing. Masya Allah. Itu Iya, dari Gaza Syeknya Palestina. dari Gaza Palestina. Nah, jadi kakak Najah sekarang sudah hafal 1.300 ya. Masya Allah. Ya, sudah hafal lumayan banyak hadis yang hadis dari kitab Al-Jami'u Baina Sahihain ya. Jadi kombinasi antara hadis Bukhari dan Muslim. Nah, seperti itu. Jadi kalau belajar tentang Najah memang ada guru yang ke rumah, tapi sampai sekarang gurunya masih mengajarkan membaca. Oh iya, Membaca Al-Quran dan membaca Latin. Jadi terbalik ya dengan anak-anak kita di rumah. Anak-anak kita membaca dulu baru menghafal. Kalau kakak Najah menghafal dulu baru membaca. Malah membacanya ketika itu udah diajar membaca. Tapi sekarang sudah mulai beberapa suku kata itu sudah mulai kakak Najah bisa baca. Masya Allah. Jadi begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Umi, nama saya Hafiz, tapi saya belum Hafiz. Ya, Kak Hafiz. Ya, Umi saya mau tanya. Saya kan baru anak satu, baru. Nah, Umi kan tadi juga menjelaskan kalau waktu Najah umur sekitar 3 tahunan kan sudah hamil lagi. Nah, saya mau tanyakan itu bagaimana Umi cara membagi waktu antara, kan mesti juga ada ketemburan juga karena kan Najah posisinya spesial, sedangkan adiknya kan alhamdulillahnya kan normal kayak gitu kan, pasti kan ada rasa cemburu dari adiknya dan juga mungkin kakaknya kan selama ini kan membutuhkan bantuan lebih dari Umi gitu. Itu yang saya tanyakan, cara membagi waktunya atau Najah itu punya babysitter atau Uminya langsung yang membantu. Terus yang kedua sama metode murojaahnya Umi. Jadi kan kalau kita menambah hafalan itu kan kayaknya cepet banget, gampang, mudah gitu. Tapi untuk murojaahnya itu kan yang sulit. Nah, bagaimana metode murojaahnya Umi untuk Najah? Karena kan dia posisinya kan kecerdasannya beliau ada di auditori. Itu aja. Ya, terima kasih. 1 tahun setengah ya, itu saya mulai hamil lagi ya. Waktu umur 1 tahun saya mulai hamil lagi. 1 tahun waktu 1 bulan 1 tahun berapa bulan pokoknya ya, sebelum 2 tahun. Di situ perang batin saya Bunda. Kenapa? Saya punya anak nih, dia butuh saya, anak saya berkebutuhan khusus. Terus saya hamil lagi. Itu sebagai perempuan itu merasa itu gimana ya gitu. Di satu sisi merasa ini rezeki dari Allah ya, dapat adik dapat anak lagi. Tapi di sisi lain ini sekarang Najah sedang saya kejar untuk terapinya ya. Karena waktu itu waktu umur 1,5 tahun kami terapi di Solo coba 1 bulan dulu Bunda. Jadi dari Lombok saya terbang ke Solo sama suami, terus saya ngekos 1 bulan, saya coba kakak Najah untuk terapi di situ. Alhamdulillah dari Najah yang lemes ini otot lehernya, waktu itu kalau kita gendong selalu dipegang lehernya. Masya Allah 1 bulan terapi di Solo di PMTC namanya, itu kakak Najah bisa kita gendong nggak pegang kepala. Nah, waktu pulang di bandara saya dijemput sama adiknya Najah. Itu adiknya Najah
gendongan, saya pegang begini. Jadi itu yang membuat ya Allah, ini harus kita lanjutkan terapinya. Ya sudah, kita ke rumah, rencananya mau prepare, mau siap-siap untuk pindah ke Solo, lanjutkan terapi Najah. Tapi sampai rumah, ya namanya sebulan gak pernah ketemu ya adiknya Najah itu. Pas ketemu saya hamil anak kedua itu. Akhirnya perjalanan ke Solo itu untuk terapi kakak Najah kami tunda dulu. Kenapa? Alasannya yang pertama, takut terlalu capek. Ada ketakutan kalau nanti anak yang lahir ini juga seperti anak yang pertama. Ini gimana? Ya udah, saat itu saya hamil, saya betul-betul fokus jaga kehamilan. Jadi Najah terapinya nggak dilanjutkan lagi gitu, tapi masih sering diperdengarkan murotal sampai akhirnya lahir anak yang kedua. Nah, ketika lahir anak yang kedua, fokus saya urus anak yang kedua ini dulu. Kakak Najah sudah dia sama adiknya, sama juga ada pengasuh, ada masih keluarga yang saya ajak tinggal di rumah untuk bantu ngurus kakak Najah. Nah, ketika Najah berumur 6 bulan, adiknya berumur 6 bulan, itu saya pertama kali pegang Najah itu ketika saya mau gendong. Ya Allah, saya kaget Bunda. Ini kenapa Najah kayak begini jadinya? Saya nggak bisa lihat. Waktu itu sudah posturnya sudah, aduh nggak bisa saya bayangkan. Jadi saya nangis. Ya Allah, saya harus cepat kembali ke Solo. Ya Allah, saya nggak bisa lihat anak saya seperti ini gitu. Akhirnya pas umur 6 bulan adiknya saya bawa ke Solo. Dan di situ saya mulai mendidik anak yang kedua ini supaya dia punya rasa empati kepada kakaknya, supaya dia tidak merasa kok kakaknya terus yang diurus, kenapa kok anak saya enggak. Itu saya ajarkan anak saya yang kedua itu mandiri Bunda. Tidur pun dia saya ajarkan tidur sendiri, saya ajarkan dia untuk semua apa-apa sendiri. Nah, ketika dia sudah agak besar, saya mulai perkenalkan, ini kakaknya tuh nggak seperti adik gitu. Kakak butuh mama gitu. Kakak butuh adik gitu. Jadi semua kita bantu kakak Najah. Jadi bukan berarti kita urus kakak Najah itu bukan berarti sayang sama adik, tapi memang kakak butuh itu. Selalu saya tekankan itu Bunda. Ketika mau suapin Najah, saya ajak, ayo sini bantuin kakak makan. Ketika mau ambilkan Najah minum, minta tolong ambilkan kakak minum. Itu saya bersyukur nak ya. Saya selalu terapkan itu Bunda. Bersyukurlah kamu punya kaki bisa ambil minum sendiri. Nanti kalau kakak minta minum, ambilkan ya gitu. Jadi sekarang alhamdulillah adik-adiknya itu kalau kami tidak ada di rumah sudah bisa bantuin kakak Najah. Itu semua harus kita persiapkan. Kita persiapkan supaya mereka tidak kaget ketika menerima kondisi kok papanya mamanya sama kakak terus misalnya. Kalau sekarang itu mereka semua bisa membantu mengurus kakaknya, begitu Bunda. Untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana mengatur antara ziyadah atau menambah hafalan dengan murojaah. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali Bunda, karena ini tidak hanya bisa diterapkan untuk anak-anak yang seperti kakak Najah pakai auditorium. Jadi kuncinya kenapa hafalan kakak Najah itu kuat? Kuncinya ada di murojaah. Jadi ketika pertama kali Najah mulai hafalan Al-Quran, kami memperlakukan murojaah selalu 1 juz. Selalu 1 juz. Waktu kakak Najah mulai menghafal Al-Quran kan mulai dari 3 juz terakhir. Ya, 3 juz terakhir itu juz 30, juz 29, juz 28. Setelah itu pindah ke juz 1. Terus sekarang kalau untuk 3 juz terakhir itu Najah menghafalnya otodidak Bunda. Murni dari murotal, tanpa pernah saya simak atau Najah sekolah. Jadi Najah kalau dia nonton YouTube itu setel juz 30, juz 29, juz 28 udah hafal. Nah, kami mulai membimbing itu dari juz 1. Jadi metodenya itu setelah ziyadah Bunda itu langsung murojaah.
Murojaahnya pun juga kami atur bukan murojaah dari halaman 1 sampai halaman 21 misalnya, tapi murojaah anak-anak itu murojaahnya mundur. Misalnya dari kalau sudah selesai setoran di juz 1, murojaahnya itu halaman 21, halaman 20, halaman 19 sampai dengan halaman 1. Ketika ngajar setor halaman 24 misalnya, berarti murojaahnya itu halaman 23, halaman 22 sampai berhenti di halaman 2. Nah seperti itu, dan saya ketika menyimak hafalan kakak Najah selalu menyebutkan halaman juga. Mungkin banyak yang penasaran, kan nggak lihat mushaf, bagaimana menghafal halamannya? Karena kan murojaahnya mundur. Jadi saya sebutkan sekarang kakak baca halaman 20 aja baca, sekarang halaman 19. Nah seperti itu. Jadi karena terbiasa perintah-perintahnya tuh menyebut halaman, jadi kita aja langsung hafal juga sama halamannya. Mungkin itu bisa dicoba Bunda, bisa dicoba untuk anak-anak kita di rumah untuk mulai kita dampingi dan kita sebutkan nomor halamannya, insya Allah akan lebih mudah gitu Ustazah. Masya Allah. Untuk Kak Najah. Ayat berapa aja? Disebutkan ayatnya mawar. Ayatnya bisa ini coba untuk Kak Najah, surat Fusilat ayat 15 sampai 18 sama artinya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Wa arsalna 'alaihim rihan sarfan fi ayyamin nahisatin linudhiqahum 'adabal khizyi fil hayatid dunya wa la'adabul akhirati akhza wa hum la yunfarun. Wa amma thamud fahadaynahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adabil hun. Fa akhadathum sa'iqatul 'adabil hun bima kanu yaksibun. Wa najjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun. Subhanallah, luar biasa, benar. Masya Allah. Mereka menyembahkan diri di bumi, mereka mengatakan, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Tetapi mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Dan kami kirimkan kepada mereka angin yang sangat bergemuruh pada mereka pada beberapa hari yang panas, supaya kami ingin mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan azab di akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Dan adapun kaum kafir, mereka lebih menyukai perbuatan kesesatan daripada petunjuk itu. Dan kami timpakan kepada mereka petir yang sangat keras agar mereka sebagai azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia.
karena akibat apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, benar. Ya Allah. Masya Allah. Surat apa? Oh, satu ayat lagi. Satu ayat lagi, satu ayat belum. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Takbir! Takbir! Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Kehadiran Mas Naja kali ini memberikan banyak inspirasi bagi kami dan semoga menjadikan motivasi buat teman-teman yang ada di santriwan-santriwati NITB Baitul Hikmah. Ini mohon izinkan saya untuk belajar bersama Kak Naja, Umi Naja. Untuk Kak Naja nanti mohon untuk disebutkan 3 ayat dari setelah ayat yang saya baca beserta terjemahnya, boleh ya? Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massakumudh dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri aqrartum wa kana al-insanu kafura. Janibal barri aw yursila alaikum hasiban la tajidu lakum wakila am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rihi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'an. Dan apabila kamu ditimpa kesusahan, maka kamu akan memohon pertolongan kepadanya. Tetapi jika kamu dikembalikan ke daratan, sesungguhnya kamu akan kembali mempersekutukan Allah lagi. Dan manusia itu adalah makhluk yang kufur akan nikmat. Ataukah kamu merasa aman jika dia tidak mengembalikan kamu ke laut? Dan dia mengirimkan kepadamu batu badai membawa batu-batu kecil. Dan kamu tidak akan memperoleh seorang pelindung pun terhadap kamu. Atau kamu tidak merasa aman pula ketika dia mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia kirimkan angin topan kepada kamu sehingga menenggelamkan kamu karena kekafiranmu, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang pelindung pun terhadap siksaan yang kamu mintakan kepadamu. Al-Isra, betul? Ayat tadi 67, betul? Ya, betul. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Namanya siapa? wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Faisal Razak Dari dia sekolahnya. dari Quran School Dewan. Masya Allah. School Dewan Dakwah Sulawesi jauh-jauh ke Baitul Syukur. Masya Allah. Bahkan aja saya mau menyebutkan ayat, tolong
dilanjutkan 3 ayat beserta terjemahnya, dan tolong disebutkan surat apa, juz berapa, halaman berapa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Ya. Wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtafidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Al-Maidah 66 68. Yang tadi yang ayat pertama aja mau ambil. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan kami pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka menegakkan hukum Taurat dan Injil yang ada pada mereka yang diturunkan dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada segolongan orang yang jujur dan taat. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan kesyirikan. Wahai Rasul Muhammad, berikanlah amanatnya kepada mereka yang belum mengikutimu. Jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak memelihara amanatnya. Dan Allah melindungi kamu dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Wahai golongan orang yang berpegang pada Taurat dan Injil, sesungguhnya kamu tidak akan dipandang beragama sedikit pun jika kamu tidak mengikuti petunjuk-petunjuk kitab Taurat dan Injil yang ada padamu yang diturunkan dari Tuhanmu. Dan sesungguhnya pasti banyak di antara kamu yang lebih durhaka dan lebih ingkar. Semuanya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Masya Allah, benar kan?